Oke, sekarang adalah saatnya rekap atau kesimpulannya ya. Nanti akan saya tunjukkan setting koneksi dari laptop ya kebetulan. Eh, akan untuk bandwidthnya juga sudah jalan ya, masa aktif dan bandwidth sudah jalan. Terus saya akan tunjukkan konfigurasi di semua eh, alat yang digunakan, yaitu access point, mikrotik, dan radiusnya. Oke, saya ingin tunjukkan konfigurasi dari access point-nya terlebih dahulu. Konfigurasi adalah ini. Pertama adalah bagian wireless-nya. Kita lihat konfigurasinya. Ini adalah biasa, yang berbeda adalah hanya di sini. Inilah ada IP address radius. Ini juga sama portnya. Ini accounting, ini autentikasi ya, atas bawah ini. Oke, kemudian di sininya saya arahkan ke 03 ya. 03 kita lihat isinya apa. Kita lihat di interface. Ini 03, dia nge-bridge-nya yaitu menghubungkan VLAN 3 dengan WiFi yang tadi. WiFi yang WPA tadi ya. WPA EAP tadi. Kita lihat VLAN 3-nya konfigurasinya adalah di sini. Di switch. Oke, karena coloknya adalah di sini ya. Jadi kita VLAN 3-nya kita tag di sini. Sebenarnya di sini nggak ngaruh ya, karena kita tadi itu tagnya di VLAN 3-nya, tagnya di WiFi-nya ya. Ini saya ngetes tag di LAN ini. Bisa di sini juga. Cuman untuk WiFi kan tidak muncul di sini. Setupnya harus di yang tadi, di interface tadi. Kita coba ya interface-nya, kita sekali lagi lihat di sini. Harus, kalau dari awal itu di advance-nya dia harus menghubungkan antara VLAN 3 dan WiFi SSID yang tadi. Oke. Di sini ya sepertinya. Oke, ini. Oke. Jadi seperti ini. Oke, untuk access point mudah-mudahan jelas ya. Sekarang masuk ke konfigurasi mikrotiknya. Mikrotiknya itu port ini aktif DHCP server dan aktif hotspot ya di sini. Oke, kita lihat sekarang. Kita lihat DHCP servernya aktifnya di interface ini, VMnet 9 lokal. Oke, kita lihat sebelumnya kita lihat interface-nya dulu ya. Ini adalah interface ke radius, ini interface ke ISP ya istilahnya. Tapi di sini dialnya menggunakan PPPoE yang mengarah ke interface itu, interface yang tadi itu. Ini adalah interface hotspot dan DHCP server. Oke. Sekarang kita lihat IP address-nya. Ini IP address segmen ke radius. Ini IP address lokal segmen DHCP server dan hotspot. Oke. Tadi DHCP server sudah saya lihat. Sekarang ngelihat bagian hotspot ya.
hotspotnya adalah ini, ke interface lokal, server profilnya hsprof1, loginnya hanya by MAC. Oke, radiusnya aktifkan dan accountingnya. Oke ya, cuma seperti itu saja untuk hotspot standar. Sebenarnya user profilnya tidak usah dirubah, lain-lainnya tidak usah dirubah. Untuk radiusnya harus isikan ini IP address radius, secretnya, service-nya adalah hotspot. Oke, terus income-nya juga kita cek mark accept. Udah, itu aja. Terus untuk mikrotik udah cukup segitu saja sepertinya ya. Oh ya, untuk NAT-nya juga diaktifkan, SRC NAT-nya itu biasanya otomatis dari hotspot sih ya. Kalau tidak ada, pastikan di sini ada. Oke. Kemudian saya ingin menunjukkan konfigurasi di radiusnya, sekaligus saya menambahkan username yang digunakan untuk testing ya. Ini adalah radius, kita masuk. Ini kita masuk ke ini, sudah jalan radiusnya ya. Kita jalankan dulu sekali lagi dengan debugging mode free radius min x. Oke, tidak ada error, sudah jalan. Config utamanya adalah di etc free radius 3.0 sets available default. Nanti akan saya bagikan file default itu. Kemudian oke, kebetulan sudah jalan ya. Saya tambahkan username sekarang untuk testing. Kita login ke database-nya. Untuk menambahkannya kebetulan pakai phpMyAdmin, sehingga harus kita masuk ke rat check. Kita tinggal kopikan saja username yang baru ya dari database yang sudah ada. Copy artinya bikin baru ya. Kita username-nya apa? Tes. Passwordnya 1234. Ininya dikosongkan saja. Oke, username tes sudah bikin. Username tes kita masukkan grup apa. Kita lihat grupnya yang sekarang ada, kita pilih. Kita lihat dulu ya grup-grupnya. Grupnya sekarang ini ada cuma yang atas ini tidak usah dipakai, yang baru ada satu grup harian. Harian itu parameternya ada 2 di sini kebetulan. Access period ini adalah masa aktif. Nanti saya pas testing saya ubah masa aktifnya ya. Ini kebetulan masa aktifnya gede, nggak tahu berapa lama, ini lama pokoknya. Terus aktif bersamaannya 2. Ini kita ubah 1 saja ya. Aktif bersamaannya 1 untuk profil harian ini. Ini adalah untuk cek ya. Sedangkan untuk reply-nya kita cari dengan nama yang sama, harian tadi ya. Ternyata cuma ada satu grup yaitu harian, dan parameternya ada banyak. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 parameter. Ini adalah FUP, kebetulan ini adalah bandwidth semua. Yang inilah adalah FUP 0 pada saat pertama kali login mendapatkan bandwidth sekian. FUP 1, FUP 2, FUP 3. Nah, FUP 3 ini rate-nya kebetulan saya gedekan. Biasanya makin kecil ya kalau semakin banyak FUP-nya. Kebetulan kita untuk testing bukannya saya besarkan rate limitnya, tapi saya loss menjadi 512M. Sebelumnya kan turun ini ya 2M, begitu download bertambah terus dia turun menjadi 1M, download bertambah terus dia turun lagi menjadi 768K. Download bertambah terus malah saya naikkan di sini. Tidak apa-apa ya buat testing. Oke, jadi grup name-nya adalah harian, profilnya adalah namanya harian. Kita masukkan user test tadi ke grup harian. Caranya adalah di sini, kita copy aja ini ya. Ini kan sama-sama grup harian ya. Copy, kita isikan tes.
pastikan di sini grupnya harian. Kita save. Oke, demikian untuk menambahkan username-nya di sini ya. Dan konfigurasinya ya nanti saya bagikan file defaultnya, yaitu yang paling penting di situ. Untuk step-step instalasi radius dan lain-lain itu ada panduannya tersendiri sebenarnya. Oke, untuk setting seperti itu ya. Sekarang mau saya coba langsung login di laptop. Kita masuk ke database lagi untuk membersihkan dulu lognya ya, membersihkan accountingnya maksudnya. Accountingnya ada, kita bersihkan semua saja, cuma ada sedikit line barisnya. Oke, kita cek all, delete, yes. Sekarang kita login ulang. Tes, gunakan user test, password 1234. Bakal mendapatkan rate limit berapa ini ya. Kita connect. Tidak mendapatkan rate limit ya sepertinya, karena masih awal sekali, nanti mungkin harus dirubah. Tapi kita coba speed test atau download biar dia itu ya, tertrigger itunya FUP-nya. Triggernya terjadi saat interim update tentunya ya, jadi sesuai berkalanya tergantung interim update-nya ya. Tadi interim update hotspotnya adalah 20 detik. (13.35). Oke, mendapatkan rate limit sekarang karena dia barusan dipakai download speed test, makanya dia sudah mencapai FU up yang rate limitnya 2M. Kita coba lagi speed test biar tertrigger lagi sampai FUP ketiga ya. Padahal FUP ketiga itu malah naik rate limitnya nanti menjadi 512M. Sama saja unlimited itu ya. Oke, terlihat 1,86M untuk speed testnya sesuai ya, 2M di situ. Uploadnya 170-an, 18-an ya, sesuai. Kita tunggu update di mikrotiknya, FUP-nya apa tukar. Oke, sekarang sudah menjadi 1M. Kita download lagi saja, speed test lagi. Ini sekaligus ngetes FUP ya. Nanti berikutnya akan saya tes dengan username yang salah, apakah bisa masuk. Di sini terlihat di mikrotiknya juga tiap 20 detik dia update rate limit ya, nggak apa-apa ini. Ini artinya yaitu FUP ini. Kalau kenyataan mungkin nggak 20 detik ya, mungkin 5 menit saja. Jadi kalau 5 menit itu kadang-kadang user mendapatkan bonus kalau dia download gede, kan sebelum di antara 5 menit itu dia bandwidthnya belum berubah. Di sini terlihat ya, ada 1M. Dia username-nya sudah bukan tes di sini, tetapi berdasarkan MAC address, karena hotspotnya juga tidak bisa itu ya. Sementara ini menggunakan, mungkin sementara ya ini, nanti kedepannya ini munculnya username-nya tetap tes.
Untuk men-trigger FUP berikutnya masih belum sepertinya. Nah, ini sudah tertrigger FUP berikutnya 768K sekarang. Kita menunggu trigger FUP berikutnya. Yang mana FUP berikutnya adalah 512M, justru lebih besar ya. Saya ingin menunjukkan di settingan laptopnya ya. Oke, di sini saya ingin melihat propertiesnya. Oke, sambil speed test lagi. Propertiesnya tadi di ini ya. Kita lihat properties. Ini adalah hemat TLS, adalah SSID-nya. Jadi laptop saya connect-nya ke hemat TLS, SSID-nya WPA2 Enterprise. Nah, ini kebetulan otomatis menggunakan PEAP ya. Tadi tidak ada pilihannya, tapi kalau Windows 10 sepertinya otomatis dia memilihnya. Kita tidak usah memilih, tidak usah memasukkan sertifikat juga tadi. Oke, di sini FUP terakhir sudah tercapai dan rate limitnya sudah berubah menjadi area limit yang terakhir. FUP terakhir ini adalah harian, resetnya adalah jam 12 malam. Jadi kalau nanti diproduksi itu di servernya di Mikrotik core-nya ini harus kita refresh, misalnya jam 1 atau jam setengah 1 kita refresh, artinya kita logout satu-satu usernya menggunakan script biar counternya terreset menjadi 0 lagi. Oke, untuk FUP sudah jalan. Saya ingin menunjukkan ini, saya disconnect dulu di laptopnya. Kita forget lagi, kita connect dengan username yang salah ya, kita ngasal misalnya. Oke, kita asal aja isinya apakah bisa diterima. Ini kebetulan ini di Mikrotiknya baru off ya untuk koneksinya. Delay-nya berdasarkan interim update. Ini langsung tidak bisa connect di sini kalau username dan passwordnya salah. Oke. Jadi kesimpulannya ini sudah jalan. Jadi kelebihan koneksi dengan WPA Enterprise ini adalah untuk loginnya tidak perlu menggunakan browser ya, tidak perlu menggunakan browser. Terus lebih secure, tidak bisa di tap ya, tidak bisa dihack. Terus kemudian dibandingkan dengan sistem open, tidak semua perangkat bisa langsung connect ke sini. Kadang-kadang kan mungkin mengganggu sinyal ya atau gimana. Meskipun dia tidak login ke hotspot, tetapi kalau connect di sini di DHCP server, DHCP IP-nya akan dapat ada sedikit traffic ya di situ ya. Kekurangannya dari EAP Enterprise itu tentunya adalah lebih rumit untuk setupnya, terus masih belum itu ya,